Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah probabilitas dan statistika, yakni sekarang pada minggu ke-14 ya. Bahasan kita adalah analisis variansi. Nah, di sini ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah definisi dari ANOVA, kemudian ada beberapa rumus ya, perhitungan. Nanti akan ditransfer ke tabel ANOVA. Jadi poin 2 dan 3 ini adalah mengenai perhitungan untuk uji analisisnya. Dan yang keempat kita akan melakukan uji ANOVA ini nanti melalui contoh. Nah, sebelum yang kelima ini nanti ada rumusnya uji sebelum melakukan ANOVA. Jadi uji asumsi sebenarnya. Nah, baru kita bahas mengenai uji lanjutan. Oke, referensinya adalah buku Walpole versi Indonesia edisi keempat ya. Nah, di sini ANOVA itu sendiri adalah, walaupun dia adalah uji analisis variansi, namun kita akan menggunakannya untuk menguji rata-rata satu kelompok atau lebih melalui satu variabel dependen atau lebih berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, dia ada beberapa jenis. Yang pertama one way ANOVA, di mana di sini kita bekerja pada satu variabel dependen dari satu faktor ya, satu faktor di sini dengan dua level atau dengan lebih dari dua level. Nah, contohnya contohnya di sini apakah rata-rata ulangan, misalnya di sini ulangan matematika atau ya mata pelajaran apa gitu berbeda gitu ya, apakah rata-ratanya berbeda berdasarkan klasifikasi sekolah. Jadi yang faktor di sini adalah klasifikasi sekolah, kita cuma melihatnya dari klasifikasi sekolah. Nah, yang levelnya nanti kan klasifikasi sekolah ini nanti terbagi dari beberapa ya. Nah, itu yang dimaksud dengan level. Jadi lebih dari dua level nanti akan kita lihat. Kemudian ada two-way ANOVA. Nah, kita juga bekerja pada satu variabel dependen. Namun di sini bedanya dengan one way, kita mau melihatnya dari dua faktor ya. Nah, contohnya, apakah rata-rata ulangan berbeda berdasarkan klasifikasi sekolah dan kelompok penelitian? Nah, jadi di sini faktornya dua, yakni klasifikasi sekolah dan kelompok penelitian. Nah, namun yang tetap kita lihat adalah rata-rata ulangan juga. Nah, jadi variabel dependennya tetap rata-rata ulangan tetap satu gitu ya. Nah, sedangkan multivariat ANOVA, nah di sini kita bekerja pada variabel dependen yang lebih dari satu, tetapi pada kelompok yang sama. Nah, ada juga variabel dependennya lebih dari satu, namun kita bekerja pada kelompok yang berbeda. Nah, contohnya untuk yang kelompok yang sama, apakah rata-rata ulangan dan pandangan siswa terhadap IPS atau jurusan IPS berbeda untuk tiap daerah. Nah, jadi di sini variabel dependennya ada dua ya, rata-rata ulangan dan pandangan siswa seperti itu. Nah, sedangkan kelompoknya ya kita mau melihat untuk daerah saja gitu. Maksudnya faktornya ya, ibaratnya di sini kita mau melihat faktornya dari daerah atau perbedaan daerah. Nah, sedangkan di sini kelompok variabelnya lebih dari satu, kelompoknya berbeda. Nah, di sini variabelnya juga rata-rata ulangan dan pandangan siswa terhadap IPS. Nah, namun kelompoknya berbeda. Jadi kita mau melihat berdasarkan klasifikasi ke sekolah dan kelompok penelitian. Seperti itu. Nah, ini tapi yang akan kita bahas itu ya one way ANOVA saja ya. Yakni satu variabel dependen, yakni melihat rata-rata nantinya. Kemudian satu faktor, yakni ya contohnya di sini klasifikasi sekolah saja gitu ya. Nah, sedangkan asumsi kita boleh mengujikan uji ANOVA, namun kita harus memenuhi dulu beberapa asumsi. Yang pertama adalah sampel yang kita pilih itu adalah sampel dari pemilihan acak, kemudian populasinya saling bebas ya. Lalu semua populasi berdistribusi normal dan semua populasi mempunyai variansi yang sama. Jadi di sini variansinya harus sama. Makanya tadi kita nanti juga akan membahas mengenai uji kesamaan variansi. Jadi sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita perlu cek dulu uji kesamaan variansi begitu. Kemudian kita juga cek uji normalitas gitu ya untuk membuktikan bahwa populasinya berdistribusi normal seperti itu. Nah, adapun modal data populasinya untuk si uji ANOVA ini
bahwa setiap datanya itu merupakan hasil dari penjumlahan rata-rata. Nah, rata-rata semua data yang kita punya ditambah dengan alpha J. Nah, alpha J di sini itu adalah pengaruh data atau pengaruh perlakuan untuk populasi ke J. Jadi populasi kita kan ada banyak nantinya. Nah, sedangkan E ini, epsilon ini adalah berupa error ya, error yang bersesuaian dengan setiap data atau juga disebut dengan galat. Nah, nantinya si error ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma E kuadrat. Nah, oke, data kita seperti ini ya struktur datanya. Adapun, nah kita tadi kan kalau apanya ya namanya, variabel dependennya kita mau melihat rataan. Oke, sekarang faktornya itu kita bekerja pada satu faktor. Misalnya di sini kita bekerja pada apa ya contohnya? Misalnya pemberian pupuk. Oke, kita mau melihat rata-rata hasil panen terhadap pemberian pupuk. Nah, perlakuan kita pada pemberian pupuk ini kita bagi terhadap ada banyak ya, ada K kelompok. Jadi misalnya kita berikan pupuk sekian jadi perlakuannya ada beberapa gitu. Ada 1, 2, 3 sampai K. Jadi maksudnya di sini misalnya pemberian pupuk apa ya? Jadi pemberian pupuknya itu beda-beda. Misalnya untuk satu daerah atau untuk satu bagian dari sawah gitu atau ya sawah. Nah, itu misalnya diberi pupuk sekitar 4 atau pokoknya beda ukuran, beda banyak pupuk. Nah, untuk perlakuan yang kedua ini juga beda. Nah, jadi untuk K perlakuan ini beda-beda. Nah, untuk si data-datanya ini, nah data-datanya ini adalah banyak perlakuannya gitu. Jadi kita melakukan perulangan ya untuk untuk 4 misalnya 4 untuk pemberian pupuk misalnya saya nggak tahu tuh ukurannya berapa gitu ya. Nah, kita lakukan untuk 4 sawah misalnya. Jadi gimana ya cara jelasinnya? Ini aja. Nah, misalnya di sini, nah, oke. Nah, misalnya di sini kita punya sebidang sawah ya, atau beberapa bidang lah contohnya. Oke, kita misalnya, anggap saja ada banyak ya, kita bagi. Nah, oke. Nah, di sini anggap saja ada 3 perlakuan saja. 3 perlakuan maksudnya itu adalah, kita mau mencek perlakuan pertama itu, kita mau memberikan misalnya pupuknya itu A, saya nggak tahu tuh ukurannya, apa ya, jenisnya misalnya pupuknya ada, bukan jenisnya, misalnya mau berbeda ukuran per pupuknya itu, misalnya ya A gitu. Yang kedua itu ya ukurannya ya, di sini ukuran pupuknya A, kemudian ukuran pupuk yang kedua itu B, yang ketiga itu C gitu misalnya. Nah, jadi maksudnya ukuran ini itu misalnya sekitar ya misalnya berapa ya ukuran sih juga. Ya, anggap aja lah A, B, C gitu ya. Nah, sekarang kita kan punya nih banyak bidang. Nah, untuk X11, nah ini berarti kita memberikan misalnya di bagian sini kita kasih pupuknya A, kan tadi sampelnya harus acak kan. Nah, berarti di sini kita kasih perlakuannya dengan pupuk sebanyak A gitu. Nah, nanti misalnya yang bidang sawah yang lainnya misalnya di sini yang A atau di sini yang A gitu. Sedangkan untuk yang B-nya bisa saja di sini atau di sini gitu. Nah, untuk yang C di sini ya harus acak gitu ya. Pemilihan sampel kita harus acak. Nah, misalnya di sini. Gitu aja. Nah, artinya yang X1, X11, X21. Nah, ini maksudnya adalah misalnya yang ini nih bagian sawah yang ini yang dikasih ukuran pupuk A, nah ini datanya berapa panennya gitu. Nah, ini yang jadi X11 gitu. Nah, kemudian yang ini yang menjadi misalnya X21. Artinya banyak panen untuk perlakuan pupuk dengan ukuran A gitu ya. Namun di bidang sawah yang lain gitu. Jadi banyak yang ini ke bawah ini adalah banyak banyak
sampelnya gitu, banyak sampel gitu ya. Gitu. Banyak sampel untuk setiap perlakuan. Gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya. Nanti yang si B ya berarti di sini nih. Si B12 yang ini gitu ya. Kemudian B yang ini itu untuk yang ini gitu. Nah, sedangkan jumlah di sini ya berarti kita menjumlahkan total panen untuk setiap perlakuan. Nah, jadi dengan pemberian pupuk sebanyak A gitu ya, total hasil panen misalnya semuanya adalah sekian gitu. Nah, untuk yang kedua juga begitu. Nah, kalau rataan apa? Nah, rataan ini artinya untuk perlakuan pertama ya, rata-rata hasil panennya adalah X1. Gimana cara mencarinya? Ya, kita jumlahkan semuanya, totalnya total hasil panennya misalnya adalah T1. Nah, kita bagi sebanyak berapa sampelnya gitu. Berapa bidang nih yang dikasih A berapa gitu misalnya. Nah, dapatlah X1 gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, sedangkan yang ini adalah total semua panen, hasil panen dari sekian perlakuan. Nah, sedangkan yang X yang di sini ini sebenarnya ada barnya ya. X bar gitu. Ini X bar K, X bar 2. Nah, X bar ini adalah X bar total. Jadi, semua rata-rata dari setiap perlakuan kita jumlahkan, lalu kita bagi sebanyak berapa perlakuannya. Dapatlah rata-rata total. Seperti itu ya. Nah, untuk menguji ANOVA atau uji hipotesisnya nanti, kita akan rumusan hipotesisnya memakai yang pertama H0-nya kita rumusannya adalah bahwa rata-ratanya itu semua rata-rata dari setiap perlakuannya sama gitu. Nah, sedangkan untuk H1 paling sedikit ada 2 yang tidak sama. Jadi di antara perlakuan 1 sampai perlakuan kedua ini perlakuan K ini nanti ada minimal 2 rata-rata yang tidak sama gitu. Jadi kita tidak perlu membuktikan semuanya gitu ya untuk uji hipotesisnya ini, tapi kita hanya perlu lihat paling sedikit ada 2 yang berbeda seperti itu. Nah, makanya kita tidak boleh menulisnya seperti ini, mu1 tidak sama, mu2 tidak sama sampai nggak boleh. Jadi kita nulisnya seperti ini aja. Oke. Nah, jadi kan kita mau melakukan uji hipotesis nih. Ingat lagi waktu dulu kan prosedur pengujian hipotesis, kita perlu menyatakan dulu apa hipotesis H0 H1-nya, lalu nanti ada alfa ya kan, lalu setelah alfa kita lakukan pilih ya ujinya, uji statistiknya kan begitu. Lalu nanti ada perhitungan ya kan. Nah, setelah perhitungan baru keputusan kan begitu. Nah, jadi di alfa nanti tergantung kasusnya lah. Nah, di uji statistik di sini kita akan menentukan uji statistiknya apa, dan perhitungan kita akan melakukan perhitungan terhadap uji statistik kan begitu. Nah, untuk 2 poin ini kita akan bahas ya beberapa rumusnya. Nah, di antaranya di sini ada yang namanya jadi jumlah kuadrat ya, nama rumusnya semuanya jumlah kuadrat. Nah, pertama ada yang namanya jumlah kuadrat agregat atau perlakuan atau JKA ya, nanti akan kita sebut nanti JKA. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini maksudnya adalah jadi setiap rata-rata pada setiap perlakuan kita kurangi dengan rata-rata total yang tadi. Lalu kita kuadratkan. Nah, jadi setiap di sini saya ingin memperkenalkan saja ya. Nanti juga ada rumusnya yang lain gitu. Nah, di sini saya perkenalkan saja bahwa JKA itu adalah jumlah ya dari kuadrat selisih rata-rata masing-masing perlakuan dengan rata-rata total lalu dikali dengan N. Nah, N di sini itu adalah banyak banyak dari sampel kita begitu ya. Nah, sedangkan yang galatnya itu adalah ini jumlah dari semua ya data kita kan punya tadi yang X12, X21. Nah, gitu-gitu kita kurangi dengan setiap rata-rata perlakuan lalu kita jumlahkan. Jadi ibaratnya itu ya seperti ini nih. Ini kan kita punya data nih, masing-masing perlakuan punya data. Nah, setiap datanya ini kita bandingkan dengan rata-rata setiap perlakuan. Lalu kan nanti kan punya hasilnya kita jumlahkan ya.
Lalu kita jumlahkan juga terhadap perlakuan. Jadi misalnya di sini X11 kita kurang dengan X bar 1. Lalu X21 kita kurang dengan X bar 1. Nanti kita jumlahkan semuanya. Nah, dapat jumlahnya, lalu kita jumlahkan lagi dengan setiap ini. Ini juga kita lakukan, ini juga. Lalu kita jumlahkan ke sampingnya. Nah, inilah hasil dari si JKG. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu ada yang namanya JKT atau jumlah kuadrat total. Kalau jumlah kuadrat total ini kita membandingkannya itu bukan dengan rata-rata per perlakuan, tapi kita membandingkan setiap data dengan rata-rata total. Lalu kita jumlahkan semua data, perbandingan itu. Nah, di sini JKT itu sama dengan JKA ditambah JKG. Oke, jadi nanti bisa juga kita mau mencari JKA, kita tahu JKT, bisa aja nanti dikurangi saja. Kita mau mencari JKG maksud saya. JKG itu jadi sama dengan JKT dikurang JKA. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini ada, ini kan perkenalan saja ya untuk JKA itu apa sebenarnya, JKG itu apa sebenarnya, JKT itu apa sebenarnya. Nah, namun nanti di perhitungan kita bisa menggunakan rumus seperti ini gitu. Nah, jadi rumus perhitungan ini terbagi dua, ada yang untuk sampel yang sama, maksudnya sampel sama bagaimana? Nah, kita lihat lagi ya. Maksudnya sampel sama, untuk setiap perlakuan kita mengambil banyak sampel sama. Contoh misalnya untuk pupuk tadi. Untuk perlakuan banyak pupuk sebanyak A, kita mengambil bidang sawahnya misalnya 5. Yang B juga 5, yang C juga 5. Jadi di sini artinya banyak sampel untuk setiap perlakuannya sama gitu. Tapi kalau misalnya berbeda bagaimana? Juga boleh. Misalnya untuk banyak sampel untuk banyak pupuk A, kita ngambilnya cuma 2. Yang B 5, yang C 7 gitu. Boleh gitu ya. Jadi yang banyak sampel di sini itu adalah 5, 5, 5. Nah, yang ini nih. Nah, kalau 5 semuanya berarti banyak sampelnya sama. Tapi kalau yang ini berarti banyak sampelnya tidak sama. Gitu ya. Oke. Nah, untuk banyak sampel yang sama, kita bisa menggunakan rumus untuk JKT-nya. Nah, di sini kita fokusnya JKT sama JKA aja, karena nanti JKG bisa kita cari menggunakan JKT dikurang JKA gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, biasanya kan nanti di tabel kita bisa menemukan T ya. T tadi adalah jumlah total dari semua data-data kita. Ya, tadi kan banyak tuh data-data. Nah, kita jumlahkan semuanya. Nah, tadi kan ada tuh yang di bagian T yang di sini. T yang di sini itu adalah jumlah total semua data ya. Lalu kita kuadratkan, kita bagi dengan N dikali K. Nah, N dikali K ini, K-nya ini adalah banyak perlakuan. Ya, banyak perlakuannya berapa. Nah, N ini adalah banyak sampel. Nah, ini banyak perlakuan. N-nya ini adalah banyak sampel. Nah, karena banyak sampelnya sama, makanya kita bisa langsung banyak sampel dikali perlakuan saja untuk mencari total dari total dari banyak sampel yang kita gunakan gitu. Nah, lalu setelah ini diperoleh ya, ini kan bisa nih cara nyarinya. Nah, untuk JKT itu sendiri kan kita mengurangi ya. Jadi sebenarnya ini itu sebenarnya kita mencari X bar atau rata-rata total sebenarnya ya. Kita jumlahkan semua data, lalu kita bagi dengan semua data juga. Nah, nanti JKT itu kan tadi definisinya adalah selisih gitu ya. Bukan ya. Oke, saya keliru di sini. Ini bukan ini. Jadi kita mencari jumlah total dikuadratkan dibagi dengan N dikali K. Nah, ini bukan rata-rata total ya. Sorry, saya keliru. Nah, jadi untuk mencari JKT, setelah kita menemukan ini, lalu setiap data kita kuadratkan, lalu kita kurang dengan besaran ini. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Itulah yang disebut dengan jumlah kuadrat total. Nah, lalu untuk mencari JKA, nah, kita juga menggunakan yang tadi, yang bagian ini ya, sama ya dia. Nah, tapi yang kita kurangi itu adalah jumlah total dari setiap perlakuan kita bagi dengan banyak sampelnya. Ya, jumlah total dari setiap sampel, lalu kita jumlahkan lagi ya. Jumlah total dari setiap sampel kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Nah, baru kita bagi dengan banyak sampel.
banyak sampel untuk setiap perlakuan maksudnya di sini. Nanti JKG baru JKT dikurang JKA. Nah, mungkin lebih gampang nanti kita lihat ke contoh aja ya. Nah, untuk yang jumlah kuadrat ukuran tak sama, nah di sini bedanya cuman yang bagian bawah ini saja. Kalau yang tadi itu adalah N dikali K, ya, N dikali K-nya itu apa? Nah, N-nya ini banyak sampel, K-nya ini adalah banyak perlakuan. Nah, kalau N di sini itu adalah N total, jadi kita nggak perlu, maksudnya kita nggak mencari N dikali K, ini kan praktis ya, N dikali K gitu. Kalau ini kita jumlahkan masing-masing. Nah, sampel perlakuan 1, sampelnya berapa? Perlakuan 2, sampelnya berapa? Kita jumlahkan, nah totalnya adalah N gitu. Nah, semuanya sama, cuma beda di N-nya ini aja. Oke. Nah, sekarang ya kita bahas tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini terdiri dari 5 kolom ya. Nah, kolom pertama sumber variansi, ya dia berasal dari apa saja perlakuannya, kemudian galatnya, terus ada total. Nah, jumlah kuadrat tadi kita sudah bahas, ada yang namanya JKA, JKG, dan JKT. Lalu, jadi kalau untuk perlakuan ya jumlah kuadratnya namanya ya jumlah kuadrat perlakuan atau JKA ya tadi. Kemudian kalau untuk galat jumlah kuadratnya namanya jumlah JKG, kalau untuk total JKT. Nah, lalu di sini ingat ya tadi kan kita bahas perhitungan sama tabel ANOVA ini nanti untuk uji statistik pada ini kita ya, uji hipotesis ANOVA-nya. Nah, jadi uji statistik kita menggunakan uji F. Nah, uji F hitungnya ini yang akan kita cari sebenarnya menggunakan perhitungan yang di sebelahnya ini. Nah, uji F-nya ini berasal rumusnya dari S1 kuadrat per S kuadrat ya. Nah, mereka ini siapa? Nah, kita lihat ke sampingnya. Nah, untuk S1, nah S1 ini adalah JKA dibagi K kurang 1. Nah, K kurang 1 ini adalah derajat bebas ya namanya. K kurang 1 ini apa? Nah, ingat perlakuan tadi ada dari 1 sampai K ya. Jadi derajat bebasnya K dikurang 1. Jadi banyak perlakuan dikurang 1 ya. Nah, S1 kuadrat itu berarti JKA dibagi derajat bebasnya. Oke. Nah, sedangkan untuk S kuadrat yang di bawah ini ya, itu adalah JKG dikurang dibagi derajat bebasnya. Derajat bebasnya berupa apa? Nah, derajat bebasnya itu N dikurang 1, jadi ini banyak sampelnya berapa, dikurang 1, lalu dikali dengan K. K ini banyak perlakuan. Jadi sebenarnya ini, kan misal kalau ada perlakuan 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk derajat bebas galat ini kan ada N gitu ya. Kalau berbeda berarti ini M banyaknya, ini bisa jadi ya L misalnya. Nah, setiap banyak sampel di setiap perlakuan kita kurangi 1, itu definisinya ya. Di sini N kurang 1, di sini M kurang 1, L kurang 1. Nah, nanti kita udah dapat nih kalau ini kasusnya untuk yang tak sama ya sampelnya. Setelah kita kurang 1 semuanya baru kita jumlahkan. Nah, itulah yang disebut dengan derajat bebas. Nah, sedangkan untuk yang rumus yang ini adalah untuk yang kasusnya sama, sampelnya sama. Kenapa? Ya, kita punya N sampel semuanya, ya. Jadi, 1, 2, 3, sampai ke perlakuan, kita punya N sampel. Nah, jadi setiap sampelnya banyak sampelnya kita kurang 1, ini juga kita kurang 1, ini kita kurang 1. Nanti untuk semuanya derajat bebasnya kita kali saja kan ya N kurang 1 dengan K karena dia ada K buah perlakuan gitu. Makanya di sini K dikali N kurang 1. Nah, jadi ini kasus untuk yang sampelnya sama. Tapi yang berbeda bagaimana cara mencarinya? Ya, perlu cari satu-satu berarti. Oke? Nah, jadi yang S kuadratnya JKG dibagi dengan derajat bebas dari galat. Nah, setelah diperoleh ini, baru kita bisa cari F hitung. Nah, oke, JKT apa gunanya? Nah, balik lagi, tadi JKT itu gunanya, kalau kita mau mencarinya menggunakan rumus, kalau JKT ini digunakan untuk mencari JKG, yakni JKT dikurang JKA. Ya. Oke, ya. Nah, kita lihat contoh ya di sini. Nah, di sini ada
dia mau menguji, seorang insinyur ingin menyelidiki bagaimana rataan penyerapan uap air dalam beton yang berubah di antara 5 adukan. Jadi di sini ada 5 adukan, ini adalah perlakuan ya. 5 perlakuan. Dan dia ingin ya rataan gitu ya. Kemudian setiap perlakuan pasti nanti diambil. Nah ini nih, adukan beton itu berbeda dalam persen berat komponen penting gitu. Nah sampelnya itu dibiarkan terkena uap selama 48 jam. Nah dari tiap adukan, tadi adukannya ada 5 ya, diambil 6 sampel untuk diuji. Nah ini yang nanti, ini 6 ini yang jadi N-nya nanti, N sampel. Karena N-nya sama ya berarti di sini. Nah nanti setelah itu total sampelnya ada 30 ya. Kemudian kita akan menguji apakah rata-ratanya sama gitu ya. Dengan derajat bebas ini alfa untuk data penyerapan uap air dalam adukan beton. Nah, ini datanya. Jadi sampelnya ada 6, ini ada 6 sampel. Nah, ini data-data masing-masingnya, data penyerapan uap airnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 5 perlakuan, jadi K-nya 5 ya nanti. Kemudian, nah total ini maksudnya apa? Nah, jadi untuk perlakuan 1 total penyerapan uap airnya segini. Rata-ratanya segini gitu. Rata-rata yang ini itu adalah rata-rata untuk setiap perlakuan. Nah, yang di samping ini adalah total. Jadi total semuanya ini kita jumlahkan, ini totalnya, grand total. Sedangkan yang ini adalah rata-rata total. Jadi rata-rata yang di baris terakhir ini kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan banyak perlakuan. Nah ini dia, ini X bar total nanti. Ini adalah T yang besarnya. Nah untuk menyelesaikannya kan kita mau menguji hipotesis sebenarnya. Nah tadi sebelum melakukan perhitungan kita tulis dulu ya. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, mu4 sama dengan mu5 karena ada 5 perlakuan. H1-nya berarti paling sedikit ada 2 rata-rata yang tidak sama. Ya. Nah, di sini menunjukkan kalau kita nanti akan memakai uji satu arah. Satu arah kanan ya. Tepatnya kita pakai. Nah, kemudian karena paling sedikit, kalau paling sedikit kan berarti lebih besar boleh ya gitu, makanya kita pakai satu arah kanan. Kemudian alfanya 0,05, lalu kita akan melakukan perhitungan ya. Jadi ini tahap 1, 2, 3. Nah yang keempat itu ujinya adalah uji F, dimana F-nya itu kita sebelum kita melakukan perhitungan, F-nya derajat bebasnya ya, kita butuh derajat bebas V aja ya langsung. V1-nya, nah itu berasal dari, nah ini kan ada derajat bebas nih. Derajat bebas yang perlakuan tadi apa? K dikurang 1 ya, K-nya 5. Nah berarti 5 dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah jadi V1 kita adalah 4. Lalu V2 derajat bebas yang kedua itu dari derajat bebas Galat. Nah, tadi bebas Galat caranya gimana? Banyak perlakuan. Sampel kita, setiap sampel kita kurang 1 ya. Jadi ada 6 tadi, jadi 6 dikurang 1. Lalu kita kali dengan banyak perlakuan, yaitu 5. Nah, jadi kita peroleh di sini adalah 25. Jadi V2 kita adalah 25. Nah, udah dapat nih derajat bebas F. Nah, bisa kita cari ini, titik kritis ya. Titik kritisnya yakni pada F0,05 V1, V2. V1-nya adalah 4,25 yakni sama dengan 2,76 kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek dulu. 2,76 ya. Ya. Nah, otomatis nanti kita bisa cari daerah kritis. Daerah kritis karena kita melakukan ujinya pada satu arah kanan, berarti F-nya nanti yang masuk ke penolakan H0 itu yang besar dari 2,76, lebih besar dari si F kritis kita gitu. Nah yang kelima baru kita lakukan mencari berapa nilai F-nya gitu kan ya.
Nah, F-nya dicari S1 kuadrat per S2, per S kuadrat. Tadi kan rumusnya. Nah, S1 itu kita peroleh dari sini ya. S1 kuadrat sama dengan berapa JKA dibagi dengan siapa namanya? Ya ini nih, si 4. Nah, berarti kita perlu cari JKA dulu gitu ya. JKA gimana cara mencarinya, terus JKT, JKG maksud saya. Di sini kan S-nya adalah JKG bagi 25. Nah, untuk JKG kita menggunakan JKT aja ya. Nah, di sini kita mau menggunakan rumus yang ini berarti. Oke, yang ini yang tidak sama, yang sama maksud saya. Nah, yang ini nih. Jadi kita butuh jumlah total dibagi banyak sampel, lalu kita kurangi setiap data kuadrat dengan dia. Oke, itu yang jumlah total. Oke. Nah, di sini kita punya jumlah totalnya kan 16. Oke, di sini saya cari aja ya JKA. Kita cari JKA aja dulu ya. Nah, JKA itu kan rumusnya adalah sigma ya. Apa tadi? I sama dengan oke. Ya, kita langsung aja ya, nggak usah pakai rumus, ditulis rumus. Jadi kalau JKA itu adalah setiap ini kita kuadratkan, 551 dikuadratkan gitu. Ditambah dengan 4, ya yang ini 457 dikuadratkan, ditambah sampai nanti semua datanya sampai yang di sini. 679 kuadrat. Nah, sudah kita kuadratkan semuanya, kita jumlahkan, lalu kita kurang dengan ini nih, totalnya. 16854 kita kuadratkan dibagi dengan 30. 30 dari mana? Jumlah N semuanya. Ini kan 6, karena ada 5 perlakuan, jadinya 30 ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah 209. Oke, sorry. Ini maksud saya adalah JKT ya. Nah, JKT itu adalah, jadi datanya semuanya kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan ya, lalu kita kurang dengan totalnya dikuadratkan dibagi 30. Jadi hasilnya 209.377. Oke. 209.377. Nah, JKA kita mencarinya dengan cara mengkuadratkan yang totalnya. Total setiap perlakuan 3320 dikuadratkan ditambah dengan yang ini sampai nanti ya, kita cepatkan aja, 3664 dikuadratkan dibagi dengan N-nya, N per masing-masing itu 6. Nah, ini sebenarnya kalau mau beda nanti ya berarti 3320 dibagi 6, terus 3416 dibagi berapa nanti N-nya gitu. Ini karena sama makanya pernya bisa langsung disamakan, digabungkan aja gitu. Lalu dikurang dengan ya ini T kuadrat sebentar. Ya, hasil dari ini nih sama ya, ini 16.854 per 30. Ini yang dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 85.356. Nah, untuk JKG, wah ini mepet banget ya nanti. Nah, dari sini kita bisa temukan JKG adalah hasil pengurangan JKT dengan JKA, yakni hasilnya 124.021. Nah, jadi itu yang akan kita masukkan ke tabel ANOVA kita, gitu ya. Perlakuannya, jadi ini yang dilengkapi tabel ANOVA-nya ya. 85356, yang ini 124021, yang ini 209377. Nah, nanti si S1-nya akhirnya bisa diperoleh JKA dibagi 4. Nah, ini bisa ya. Rumusnya nggak usah ditulis di tabel. Hasilnya aja langsung
Hasilnya adalah 21.339, 21.339 maksudnya. Kemudian yang ini 4.961. Nah, F hitungnya pembagian dari S1 kuadrat dibagi dengan S. Hasilnya aja ya, 4,30. Nah, kita udah dapat nih, F-nya adalah 4,30. Nah, baru yang keenam kita putuskan. Karena si F yang kita peroleh itu, ya, ini kan besar ya dari 2,76. Makanya F-nya itu berada keputusan ya. Nilai F hitung berada pada daerah kritis. Nah, maka kita tolak H0. Nah, maksudnya bagaimana tolak H0? Artinya terdapat bukti bahwa rata-ratanya itu tidak sama semuanya. Artinya tidak sama semuanya itu ada yang berbeda gitu ya, bahwa rata-ratanya ada yang berbeda. Oke, untuk yang si uji ANOVA ini sudah bisa lah ya dipahami dari contoh ini. Nah, untuk yang berbeda, oke, silakan dicoba ini ada contoh soalnya di sini. Nah, nanti persis sama lah caranya ya. Nah, nanti dimasukkan ke tabel gitu. Nah, ini kan berbeda nih, sampelnya berbeda. Nah, coba dilihat di sini ya, perbedaan K-nya itu apa? Ini K-nya. K maksudnya itu perlakuannya itu ada 1, 2, 3, ada 4 perlakuan. Nah, masing-masing perlakuan itu beda-beda sampelnya. Nah, nanti kita beda rumusnya itu ya yang tadi aja. Tapi semuanya sama gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa uji asumsinya ya. Yang pertama ada uji kesamaan beberapa variansi. Nah, di sini uji kesamaan beberapa variansi ini kita menggunakan uji Bartlett gitu ya. Nah, uji Bartlett di sini langkah-langkahnya ada 4 ya. Kita hitung dulu variansi untuk setiap sampelnya. Kan ada K perlakuan gitu ya. Nah, kemudian kita gabungkan variasi sampelnya sehingga taksirannya diperoleh ini. Nah, lalu kita hitung nilai B-nya. Ini kan uji Bartlett ya. Kita hitung nilai uji namanya? Uji Bartlett hitungnya seperti itu dengan rumus seperti ini nih. Nah, ini untuk pengetahuan ya. Kemudian baru kita tentukan tolak H0 yakni pada dengan taraf keberartian alfa ya atau taraf signifikansi alfa ketika B-nya kecil dari B yang ini. Oke, ini untuk uji kesamaan variansi. Nah, untuk ukuran sampel antar kelompok sama, kalau ini kan berbeda ya, antar kelompok yang berbeda. Banyak sampelnya maksudnya. Nah, ini yang kalau yang sama kita melakukan uji Cochrane ya. Uji statistiknya ini kita akan menolak H0 jika G lebih besar dari G alpha. Nah, ini G alpha. Nah, oke. Lalu ada uji normalitas. Di uji normalitas kita menggunakan uji normalitasnya adalah uji chi-square ya. Ini ada OI, EI. Nah, oke. Atau bisa menggunakan uji lain. Seperti halnya yang tertulis ini ya. Oke. Lalu uji lanjutan ada yang namanya ya kita mau membandingkan kan tadi kalau sudah selesai tolak H0 gitu. Nah, ketika kita menolak H0 katanya rata-ratanya tidak sama. Nah, kita bisa melakukan uji lanjutan gitu. Pertama kita bisa menggunakan uji Turki ya. Nah, ini sebenarnya untuk ini aja ya. Pengetahuan. Jadi kalau uji Turki ini digunakan jika analisis data dalam penelitian itu
membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan perbandingan dengan menggunakan uji Turki ya. Kalau ada juga yang namanya uji Dunchan gitu ya. Nah, di sini rumus ujinya adalah RP seperti ini. Nah, uji ini itu untuk ya bisa dilihat ya di sini uji untuk himpunan bagian dari P rataan sampel harus melebihi suatu nilai tertentu agar sebelum setiap nilai P rataan dikatakan berbeda. Jadi ya ini hanya untuk pengetahuan saja. Jadi ada beberapa uji yang kita lakukan kalau misalnya kita setelah melakukan uji ANOVA seperti itu. Oke, tapi yang paling penting di sini adalah kita bisa melakukan uji ANOVA untuk sampel sama dan sama gitu. Nah, ini tadi kan diasumsi kita disuruh melakukan atau harus mengasumsikan bahwa data kita normal dan ini ya variansinya sama. Nah, ini ujinya. Nah, ini uji lanjutannya ini ya kita nggak bahas ya di kuliah kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya.